Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang cerah ini, pada hari ke-10 di bulan Dzulhijjah, kita dapat melaksanakan salat Idul Adha, di mana tidak semua tempat, tidak semua situasi saudara-saudara kita mungkin dapat melaksanakan sholat ini. Sangat ketat aturannya. Memang kita tidak dilarang, tapi dianjurkan untuk sholat di rumah. Tapi alhamdulillah, pemerintah kita walaupun menganjurkan kita untuk sholat di rumah, tapi mereka tidak melarang kita untuk sholat di tempat-tempat sholat. Dari perjalanan saya ke sini dari Tulung Subuh, saya tidak ada melihat satupun petugas COVID-19 yang menjaga suatu tempat agar di tempat itu tidak dilaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah, memang di setempat di mana saya juga tinggal, di sana juga dilaksanakan sholat Idul Adha. Saya meyakinkan kepada para jamaah dan para pengurus bahwa pemerintah hanya melaksanakan tugasnya untuk berhati-hati dan berikhtiar. Namun saya yakin percaya bahwa mereka tidak akan melarang kita untuk sholat. Dan kenyataan hari ini, walaupun dalam keadaan terbatas, dengan jumlah yang sangat terbatas, kita masih bisa melaksanakan sholat. Kalau seandainya pemerintah betul-betul melarang kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini, saya yakin di tiap simpang-simpang masjid dan mushola, lapangan-lapangan itu akan dijaga. Siapa saja yang akan datang ke sana dan akan disuruh kembali. Tapi alhamdulillah, sepanjang perjalanan saya ke sini, yang itu tidak kita jumpai. Inilah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala upaya beliau membawa agama Islam kepada kita, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang dibenarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai ikhtiar kita, karena kita selalu disuruh berikhtiar di dalam melaksanakan perintah Allah itu, maka
hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha dengan sangat sederhana sekali, tentu tidak akan menghilangkan hikmat dari pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Kaum muslimin jemaah Jumat, kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia, berbicara tentang Idul Adha, berbicara tentang Zulhijjah, kita tidak bisa lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah ini, di mana momen sejarah yang kita ketahui berangkat dari sejarahnya atau kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga menjadi tauladan, yang juga patut kita tauladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat tauladan yang baik. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia, pelaksanaan ibadah kurban, pelaksanaan haji hampir keseluruhannya adalah napak tilas daripada apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Begitu juga kalau kita hubungkan dengan masa pandemi pada saat ini, kita diberikan cobaan, kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ujian ini merupakan bencana. Sudah 2 tahun hampir kaum muslimin berbahagia, kita diterpa oleh bencana yang namanya Corona ini. Banyak para pekerja yang sudah diberhentikan dari bekerja, dirumahkan. Bahkan kesalahannya dicari-cari untuk bisa di PHK, untuk bisa dipecat atau mengundurkan diri dari perusahaan. Supaya apa? Supaya pihak perusahaan tidak mengganti lagi kepada karyawan yang mengundurkan diri. Kaum muslimin yang berbahagia, dan banyak cobaan-cobaan lain dari sisi ekonomi, dari sisi ibadah kita disunahkan untuk ke masjid, sementara masjid kita dibatasi, bahkan ada yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Masjid-masjid besar di kecamatan tidak melaksanakan sholat Idul Adha. Kaum muslimin yang berbahagia, maka bagaimana kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah mengujinya dengan ujian yang begitu berat. Bukan sekedar ketika Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya Ismail, tetapi jauh sebelum itu Nabi Ibrahim sudah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim ketika berada di tanah airnya, begitu nikmat, hartanya banyak. Mungkin ada ulama yang mengatakan bahwa kekayaan Nabi Ibrahim itu dia mempunyai itu 3.000 ekor kambing, kemudian mempunyai 1.000 keledai, dan mempunyai 300 ekor onta. Ini adalah kekayaan-kekayaan pada zaman itu yang sangat tinggi. Berarti Nabi Ibrahim adalah seorang konglomerat yang mempunyai harta yang banyak. Namun ketika itu Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tanah airnya. Dia disuruh ke suatu lembah yang tidak ada penghuninya, yang gersang hanya padang pasir dan batu yang ada di sana, yaitu Mekah Al-Mukarramah pada saat ini. Maka dibawa oleh Ibrahim keluarganya di sana. Di sana tidak ada apa-apa, setetes air pun tidak ada. Ketika itu Ismail yang masih bayi, masih menyusui kepada ibunya. Saking lamanya mereka tidak makan dan tidak minum, sampai akhir susu daripada ibu Ismail ini mengering, tidak bisa lagi untuk menyusui anaknya. Lalu apa yang terjadi? Kaum muslimin berbahagia, ibunya Ismail itu berlari antara bukit Safa dan bukit Marwah. Karena ketika dia berada di Safa, dia melihat di Marwah di sana ada seperti ada air, maka dia berlari ke bukit Marwah. Begitu dia berada di Marwah, dia melihat lagi ke bukit Safa, sepertinya di Safa ada air, dia berlari lagi. Inilah yang disyariatkan di dalam ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwah untuk mendapatkan setetes air. Lalu Allah dengan ikhtiar ini, dengan ikhtiar daripada istri Nabi Ibrahim ini,
akhirnya Ismail menggerak-gerakkan kakinya, dan kemudian dari pasir yang diterajang-terajang oleh Ismail ini, maka keluarlah air dari sana, keluar mata air yang mengalir, kemudian dikumpulkan oleh Siti Hajar, Zam-Zam, berkumpul. Inilah yang menjadi sumur Zam-Zam yang selalu kita nikmati, yang diberikan oleh para jamaah haji kita yang pulang dari melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak sampai di situ. Ketika Ismail juga masih kecil, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berangkat. Lalu ditinggalkanlah Siti Hajar dengan Ismail di lembah yang tidak ada penghuninya itu kecuali mereka berdua. Ibrahim tidak berani berbicara kepada istrinya, dia hanya naik ke punggung ontanya, lalu dia berjalan. Ditanya oleh istrinya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau mau pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami?" Tapi Ibrahim tidak menjawab sama sekali. Sampai 3 kali ditanya oleh Siti Hajar, "Mengapa engkau meninggalkan kami ya Ibrahim? Apakah ini perintah Allah?" Bagaimanapun sangat manusiawi sekali seorang ibu mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada bekal apa-apa. Kesangsian timbul di dalam diri Siti Hajar. Bagaimana dia bisa menghidupi anaknya yang masih begitu baik? Lalu apa jawab Ibrahim atas pertanyaan istrinya? "Iya, aku pergi karena ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Siti Hajar berkata kepada suaminya, "Pergilah wahai suamiku. Kalau itu memang perintah Allah kepadamu, maka ikutilah. Kami yakin Allah akan menjamin rezeki kami di sini." Itulah kepatuhan seorang istri pada suaminya, ditinggal begitu saja oleh suaminya. Kaum muslimin yang berbahagia, sampailah pada peristiwa yang kita peringati pada saat ini. Ketika Nabi Ismail berumur 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan berumur 13 tahun, maka Nabi Ibrahim itu bermimpi dia. Apa mimpinya? Itulah yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi. Itu surah As-Saffat. Dikatakan, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka ma fanzur madza tara." Apa kata Ibrahim kepadanya? "Wahai anakku, tatkala anak itu sampai pada usia umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu.'" Disampaikan kepada anaknya. Menurut cerita oleh para ulama, Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail itu bukan sekali dapat mimpi, tapi sampai 3 kali. Mulai dari tanggal 8 Zulhijjah, malam ke-9 Zulhijjah, dan malam ke-10 Zulhijjah. Baru dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjahnya. Tapi apa jawab anaknya? Seorang anak remaja pada saat itu, dia mengatakan, "Qala ya abati if'al." Qala ya abati if'al. Maka berkata Ismail, "Ya abati if'al." Ya ayah, al, laksanakan, kerjakan. "Ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah engkau akan menemui aku, mendapatkan aku di antara orang-orang yang bersabar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia,